Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ananda Farah Surafik. Saya duduk di kelas 2 SMK, tepatnya di SMK Pertiwi Kuningan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang replenish, atau ya kita menyebutnya ya tetap replenish ya teman-teman, atau singkatannya RPL. Ini ada di bab 5 ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke materinya tanpa lama-lama teman-teman ya. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi Definisi replenish atau RPL adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru yang berisi uang, teman-teman. Nah, jadi ATM itu memiliki ada 5 atau beberapa kaset ya di dalamnya, dan itu setiap dia kosong itu akan diganti oleh petugas replenish atau yang kita disebut dengan custody. Nah, RPL tugasnya itu yang pertama ya, melaksanakan replenish. Nah, custody itu harus bisa kendaraan roda 4 teman-teman, karena kalau tidak bisa kendaraan roda 4, sangat disayangkan sekali karena menggunakan mobil untuk keamanan teman-teman. Lalu replenish juga harus atau wajib memiliki dual control atau prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang mana petugasnya tidak boleh melakukan tugasnya seorang diri. Jadi kita sebagai petugas RPL itu tidak boleh, misalnya nih kita lagi mengganti kaset, lalu supervisor kita atau atasan kita ini mau ke toilet, lalu kita melanjutkan dengan cara kita sendiri. Itu tidak boleh teman-teman. Yang dibolehkan adalah menunggu si supervisor atau senior kita sampai datang, dan kita melanjutkan dengan si supervisor itu atau si atasan kita. Lalu persiapan kerja RPL yang kita tahu ya, yang saya tahu itu yang pertama mengecek surat jalan, mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan, mencocokkan data nyata dengan formulir data kunci atau list key, lalu selanjutnya mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan custody atau ATM CRM. Nah, selanjutnya ada persiapan kerja petugas RPL nih. Ini persiapannya ya teman-teman ya, untuk kalian yang mau menjadi RPL nih. Ini cocok banget buat nonton video ini. Lanjut kita ke materinya aja langsung ya. Yang pertama, mengecek kunci MTC atau RPL. Saya juga tidak tahu sih kunci MTC atau RPL itu apa, karena tadi tidak membaca full ya teman-teman ya. Mengecek kunci centon, mengecek seal, mengecek stiker, mengecek admin card, mengecek strip sheet, mengecek berita acara, mengecek amplop coklat. Nah, fungsi amplop coklat nih yang saya tahu nih, amplop coklat ya. Itu kalau misalnya ada uang yang tersangkut di mulut ATM-nya, nah itu bisa dimasukkan ke amplop coklat. Tapi sebelumnya kita harus memperlihatkannya dulu ke CCTV. Lalu mengecek disket dan mengecek CD, lalu terakhir mengecek kunci ATM atau CRM. Nah, kelengkapannya itu berkas RPL mengecek mobil, mengecek kunci berangkas, mengecek STNK, mengecek kunci roda 4 atau dongkrak, mengecek ban cadangan. Nah, ini wajib nih ban cadangan ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, selanjutnya kita harus mengisi formulir lembar checklist key officer dan dispatcher. Nah, ini nih wajib diisi ya teman-teman, karena kalau kita tidak isi kita bisa mendapatkan SP ya dari si lembar ini, karena lembar ini sangat penting sekali. Yang selanjutnya mengisi berita acara. Nah, ini berita acara nih biasanya sebelum kita berangkat kita akan diberi beberapa surat. Yang pertama itu yang tadi yang saya bilang, ada formulir lembar checklist yang berisi pengambilan, ada atau tidaknya itu harus diisi. Lalu ketentuan mengisi form yang ini ada data pengambilan, ada atau tidaknya juga. Lalu mengisi data berita acara, ini berisi seperti nama custody, nama saksi, hari tanggal, lokasi atau kejadian. Ada tanda tangan dan NIK di dalamnya. Lalu selanjutnya ada mengisi surat pengantar. Nah, ini wajib ada ya teman-teman, yang kalau kalian sudah masuk ke BCA pasti kalian tahulah ini apaan. Mengisi surat jalan yang berisi hari tanggal, nama custody 12, nomor lambung, nomor polisi, merek atau keperluan kita harus isi juga. Lalu perjalanan kerja petugas replenish diantaranya pada dasarnya perjalanan kerja replenish hanya menggunakan kendaraan roda 4 yang seorang
kendaraan roda 4 dengan seorang petugas keamanan polisian di dalam mobil tersebut. Cara melakukan perjalanan kerja replenish juga memasuki kendaraan roda 4, mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan, melakukan perjalanan ke lokasi tujuan, melakukan perhentian di lokasi tujuan, keluar dari kendaraan roda 4. Nah, cara melakukan replenish ini ada banyak sekali ya teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama, memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau cek device. Nah, membuka pintu faksi atas, mengubah mode ke normal menjadi SOP, masuk ke menu replacement, masukkan print counter, clear cache, print counter, pintu faksi bawah, membuka berangkas, mengeluarkan kaset atau cartridge, mengeluarkan kaset, memasukkan kaset lagi, denom baru, tapi bedanya melakukan add cache, melakukan print counter, melakukan test cache atau test dispenser, melakukan print counter, melakukan admin card, menutup berangkas, menutup pintu faksi bawah, mengubah SOP ke normal, menutup faksi atas, mengisi formulir replacement. Waduh, gila, ini panjang banget nih. Admin sampai seret ya teman-teman ya. Nah, cara melakukan replacement ATM ya seperti berikut ya. Kita jelaskan seperti tadi aja lah ya, karena ini kalau kita jelaskan tuh terlalu banyak, pusing ya teman-teman. Yang pertama, memeriksa device atau kondisi kendaraan, membuka faksi bawah. Ini sama seperti tadi sih, tidak ada bedanya. Jadi kita skip lah ya teman-teman. Yang kedua, formulir kerja replacement itu ada dua. Yang pertama ada form lembar perjalanan kas dari ATM atau ATM strip sheet. Lalu yang kedua ada berita acara RPL ya teman-teman. Lalu selanjutnya cara mengisi form lembar perjalanan custody ATM atau strip sheet. Nah ini nih seperti sama kayak yang tadi di atas formulirnya, itu sama persis ya teman-teman, tidak ada lagi. Lalu selanjutnya pasti ada berita acara. Nah sesudah ini semua ya, intinya atau kesimpulannya adalah untuk petugas RPL itu memiliki beberapa form yang harus diisi dan dibawa ketika mereka menjalankan tugas ke beberapa tempat-tempat yang ada mesin ATM atau CRM. Nah, tadi udah saya jelaskan. Mungkin kalau misalnya kalian ingin lebih lagi bertanyanya atau ingin bertanya lebih jauh lagi, kalian bisa komen di bawah dan tag Instagram kalian juga agar kita bisa mendm kalian semua. Oke? Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya pamit undur diri. Saya Ananda Fahrus Rafiq dari SMK Pertiwi Kuningan. Izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.